Sosok John LBF saat ini menjadi trending topik pembicaraan. Ia begitu populer lantaran memiliki bisnis yang cukup sukses dan terkenal sangat loyal kepada karyawannya. Selain itu ada banyak netizen yang mencari tahu sosok John LBF mengenai profil, biodata dan bisnis John LBF ini. Coba yuk, kita bahas. Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Profil John LBF. John LBF memiliki nama asli yaitu Henry Kurniadi, di mana ia lahir di Semarang, Jawa Tengah, dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Selain itu, ia terkenal karena kisah suksesnya dan memiliki beberapa bisnis setelah bangkit dari keterpurukan ketika ia dipecat atau PHK yang ia alami. Saat ini John LBF mengelola bisnis yang ia miliki bersama partner dan juga membagikan konten motivasi di media sosial, baik Instagram dan TikTok. Bahkan akun TikTok pribadinya memiliki pengikut sebanyak 6 juta dan Instagramnya memiliki pengikut sebanyak 450.000. Perjalanan karir John LBF berawal ketika ia menjadi pengangguran di tahun 2016, kemudian ia memutuskan untuk merantau dari Semarang ke Jakarta, tujuannya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Lalu ketika di Jakarta, John LBF memulai karirnya dengan memelihara dan merawat burung kenari, kemudian burung tersebut dimanfaatkan oleh John untuk diikutkan ke berbagai lomba dan hadiah yang didapat, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2019 John diterima bekerja di perusahaan marketplace dan di tahun tersebut pun ia memutuskan untuk menikah. Namun nasib berkata lain, karena adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, John terpaksa harus di-PHK dari tempat kerjanya. Dari kejadian ini, akhirnya John LBF pun tetap berjuang karena harus menanggung kehidupan keluarga dan istrinya yang waktu itu sedang hamil. Kemudian, ia bersama temannya membuka perusahaan yang kini dikenal dengan nama Hive 5. John LBF membangun perusahaan Hive 5 dari nol, ia merangkak di hampir semua jabatan, mulai dari marketing, manajer bisnis, developer dan membuka jaringan partnership. Daftar perusahaan milik John LBF. 1. Hive 5. Perusahaan pertama milik John LBF ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis, perpajakan dan keuangan badan usaha maupun perorangan. Selain itu perusahaan ini juga menyediakan penyewaan virtual office dan penyewaan private office. 2. John Tax. Perusahaan ini bergerak di bidang solusi untuk masalah perpajakan, di mana layanan perusahaan ini mencakup banyak hal seperti pengurusan pajak pribadi, pengurusan akuntansi perusahaan, pengurusan pajak badan, laporan pajak SPT masa, bulanan dan masih banyak lagi. 3. John Tractor. Berikutnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, di mana layanan perusahaan ini meliputi pembangunan gudang, pembangunan pabrik, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan konstruksi baja, pembuatan tangki besi untuk industri, pembuatan tangki stainless steel untuk industri, pembangunan kantor dan pembangunan rumah tinggal. 4. John Skin. Kemudian perusahaan berikutnya yang dimiliki oleh John LBF yaitu bergerak di bidang kecantikan, di mana John Skin merupakan maklon skincare yang memberikan solusi untuk memulai bisnis kosmetik dengan modal yang terjangkau, aman, berkualitas, dan dengan brand sendiri. 5. Bisnis lainnya. Selain bisnis yang sudah disebutkan di atas, John LBG masih memiliki bisnis lainnya yaitu bergerak di bidang musik yaitu Johntainment dan Vape Electric dengan nama brand Mevol. Kronologi gugatan untuk John LBF. Kabar terbaru, John LBF digugat 1,8 miliar karena dugaan penipuan oleh Hive 5, perusahaan miliknya. Gugatan 1,8 miliar rupiah ke John LBF ini dilayangkan oleh klien PT Adidharma Eka Prana yang sebelumnya adalah klien Hive 5. Kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana, Arif Edison mengatakan, kasus berawal pada Agustus tahun 2022. Waktu itu, kliennya melakukan perjanjian dan menyerahkan uang 800 juta rupiah sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Arif mengungkapkan, setelah menerima uang, John LBF juga tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak sesuai perjanjian.
John LBF, menurut Arif, malah meminta uang lagi sebesar 600 juta rupiah tanpa menjalankan perjanjian dengan kliennya. Setelah itu, Arif mengaku telah menyadari bahwa High Five bukan milik John LBF. Perusahaan yang bergerak di banyak bidang usaha itu disebut merupakan milik seseorang atas nama Cindy Kurniawan. Arif mengatakan hal itu sudah ditelusuri melalui situs pemerintah. Menurut dia, saham High Five dirampas dengan cara yang ilegal. Itu diklarifikasi di situs kementerian dan ternyata mereka menzolimi para pendirinya terdahulu. Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, kata Arif dikutip dari Tribun Medan. Atas dugaan penipuan ini, Arif menggugat John LBF dan rekanannya Sabar Tobing secara perdata ke PN Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Ia mengaku dirugikan sebesar 1,8 miliar rupiah atas kasus ini. Arif berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan sosok John LBF yang selama ini dikenal sebagai pengusaha besar. Semoga kita bisa mendapat keadilan dan menjadi pembelajaran juga untuk semua teman-teman, ujarnya. Klarifikasi John LBF. John LBF mengklarifikasi tuduhan tersebut. Dalam klarifikasinya, pengusaha viral John LBF ini menyebut Sunan Kalijaga Law Firm sebagai pihak yang diajak kerjasama salam menangani kasus hukum. Sementara itu, John LBF mengklarifikasi tuduhan tersebut melalui akun TikTok-nya, john.lbf_official. John menyebut tuduhan itu harus bisa dibuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan apa yang didalilkan, ujar John LBF menanggapi tuduhan penipuan tersebut. John juga menyesalkan tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Saya sangat sesalkan ya orang tersebut direktur dari PT Adidharma itu saya tolong dan tidak ada saya menyampaikan seperti salah satu pengacara berinisial R yang menyampaikan katanya saya ini menerima kuasa dan lain-lain. Seorang pengacara belum menelaah ya kebenaran sebuah berita tapi sudah mulai ikut-ikutan pansos, ujar John LBF, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. John mengaku kenal pada pengacara yang membela PT Adidharma di masa lalu. John LBF menyebut pengacara tersebut telah menggiring opini negatif atas dirinya. Saya kenal abang pak pengacara inisial R dulu tapi bang zaman dulu terus sekarang abang tiba-tiba muncul nampilin muka saya di situ abang menggiring opini seolah-olah saya menerima kuasa, ucapnya. John LBF mengaku sadar siapa dirinya. Menurut dia, tak mungkin ia berani menerima kuasa sebab dirinya memang bukan orang yang profesional di bidang hukum. Terkait hal ini, kata dia, High Five, perusahaan miliknya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Saya bukan pengacara bang mana berani saya terima kuasa. Itu perusahaan saya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, pengacaranya ya bang Sunan yang ngurusin, jelasnya. Di akhir video, John LBF juga menegaskan bahwa High Five adalah perusahaan miliknya. Ia membangun perusahaan tersebut dari nol dan tak memiliki bos lain di atasnya. John LBF juga dikabarkan telah menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya pada kasus ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.